Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk hari ini sebelum kita melakukan kegiatan ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, tujuannya supaya kegiatan kita ini dilancarkan. Ya, sekarang semuanya berdoa. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu akan memberikan bina klasikal, ya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengecek absen dulu ya. Tadi ada yang nggak masuk hari ini ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ibu cek dulu ya absennya. Kira-kira siapa yang nggak masuk? Berapa orang? Ada yang nggak masuk? Sani? Ada yang nggak masuk ya? Ada. Gimana ya? Izin apa sakit? Oke. Absen juga ada beberapa yang tidak masuk sekolah ya, dengan izin dan sakit. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, syukur ya semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Kita bersyukur dapat berkumpul di sini dengan mengikuti kegiatan. Ibu akan berikan kegiatan yang klasikal ya, dengan berceramah dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Ya. Nah, sebelum itu biar kalian tambah semangat. Ya, seperti dengan itu yang akan bawakan nanti materinya meningkatkan motivasi belajar. Ya, untuk itu tolong nanti Ibu lihat ya, ada splittingnya ya. Dengar Ibu instruksinya didengarkan. Ya, untuk kalian lebih semangat lagi dalam kegiatan ini. Ya, nah di sini ada 3 waktu ya, adanya pagi, siang dan malam. Kalau pagi Ibu bilang pagi, kalian dengan tangan sekali saja. Ya, tangan. Kalau siang kalian tangannya 2 kali. Terus kalau malam bilang tangan kalian 3 kali. Ya. Nah, bagi yang melanggar kita sepakat ya. Kena hukuman dengan menyanyi di depan. Oke? Gimana? Mau nggak? Oh ya. Nah, sekarang siap-siap ya, fokus kalian ya, apa yang terdekat di sini dengerin instruksi dari Ibu. Jangan Ibu lihat ya, yang didengarkan instruksi dari Ibu. Ya, coba kita coba tuh. Pagi, siang, malam, pagi, siang. Ya, syukur betul semua. Tapi hari ini semuanya fokus ya, dengan semangat. Ya. Nah, sebenarnya apakah sudah siap untuk tahap intinya? Sudah siap kalian? Sudah. Nah, di sini Ibu memberikan bimbingan klasikal ya, dengan teknik diskusi kelompok. Materinya meningkatkan motivasi belajar. Tujuannya agar kalian, agar siswa ya, mengetahui pengertian dari motivasi belajar. Dan tujuannya juga supaya siswa kalian ya dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu motivasi belajar? Ada yang tahu? Siapa? Oh, Sani. Silakan Sani. Jadi motivasi belajar adalah suatu proses yang menentukan seberapa besar keseriusan siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan juga pemahaman. Terima kasih ya, bagus sekali. Ya,
di luar diri siswa. Ya, motivasi belajar itu ya. Nah, untuk untuk lagi pertanyaan satu, mata pelajaran apa yang menyebabkan meningkatnya motivasi belajar? Siapa yang tahu? Kapan di sana kan? Jadi faktor motivasi belajar itu ditentukan oleh kemampuan dari siswa tersebut. Seperti apakah siswa itu mau belajar dari jangan PR dan untuk Ya, terima kasih. Jawaban dari pagi ya. Nah, supaya kalian mengenali ya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, selain itu juga motivasi belajar itu selain dari dalam diri siswa sendiri ya. Nah, ada juga dari luar diri siswa, misalnya dari keluarga, dari sahabat, ya dari lingkungan. Nah, misalnya kalau lingkungan kita seperti sekarang ini kelas kita kalau kotor, apakah kalian nyaman belajar? Nggak nyaman kan? Nah, makanya motivasi belajar itu terjadi jika suasana belajar kita merasa nyaman, bersih. Nah, itu bagian dari salah satu ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya. Nah, untuk itu sebelumnya sebelum lanjut ibu akan memperlihatkan dulu PowerPoint ya biar kalian lebih jelas mengerti tentang materi yang ibu bahas hari ini. Nah sekarang kalian sudah membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti untuk kelasnya nanti ibu akan setelah kalian melihat dokumen yang ibu paparkan di sini, dua slide ini, nanti kalian bisa mengerjakan tugas kelompok ya, diskusi kelompoknya. Silakan untuk materi mohon disimak ya, lihat dengan baik. Ya, masing-masing kelompok siapkan siapa yang jadi ketua, yang mencatat. Ya, ibu mohon pertemuan kalian dalam diskusi kelompok ini ya. Semuanya harus aktif dalam bertanya dan menjawab dan memberikan ide-ide kalian semua. Halo, selamat pagi semua. Nah, semua ceria kan? Nah, ya seperti di PowerPoint itu semua harus pagi dengan ceria. Ya, nah ini motivasi belajar. Nah di sini motivasi belajar adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Nah, topik pembahasan kita hari ini yaitu pengertian motivasi belajar. Terus yang kedua, fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan keempat, langkah-langkah praktis untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Nah, seperti yang tadi dijawab oleh Sandi, ya. Motivasi belajar. Nah, di sini motivasi berasal dari kata movi, yang artinya dorongan atau daya penggerak yang muncul pada individu. Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa? Ya, karena jika ada motivasi, maka yang menjadi ukuran seseorang dalam usaha dan keberhasilan dalam menjalankan usahanya itu. Dalam dunia pendidikan, motivasi memiliki peran penting yaitu agar proses belajar mengajar dapat berfungsi dengan baik. Nah, menurut peneliti ya, motivasi merupakan proses yang menunjukkan tingkat aktivitas, intensitas, daya tahan, dan juga arah umum perilaku manusia. Dan juga motivasi yaitu proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan juga menopang perilaku seseorang secara konstan. Motivasi yaitu konstruksi yang menggambarkan awal, arah, intensitas, dan juga kehadiran individu yang memiliki tujuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan pendorong bagi perbuatan atau motif mengapa seseorang melakukan sesuatu proses
proses belajar. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan juga fungsi motivasi belajar. Nah, menurut itu ya, tokoh Nur Sardiman 2012 ada 3 fungsi motivasi belajar, yaitu mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Nah, yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 3, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang berhasil guna mencapai tujuan dengan menyisipkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, selanjutnya menurut pendapat lain dimakan oleh Dimyati 2005 bahwa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan bisa belajar yang dimanfaatkan dengan motivasi belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar kemudian bekerja yang berkesinambungan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, diantaranya, yang pertama, lingkungan belajar peserta didik ya. Dengan lingkungan yang aman seperti yang tadi ya, yang tentram, tertib, indah, maka semangat motivasi belajar tidak diperkuat. Nah, yang kedua, kondisi siswa meliputi jasmani rohani siswa berpengaruh kepada motivasi belajar. Maksudnya, nah jika keadaan siswa misalnya sakit, apakah dia bisa belajar? Ya, artinya motivasi belajar akan rendah ya, karena kondisi kalian dalam keadaan sakit ya, tentunya tidak akan bisa belajar dengan baik. Nah, yang ketiga, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau pencakapan yang dicapainya. Kemampuan akan memotivasi siswa untuk melaksanakan tugas-tugas. Ya, misalnya kalian dikasih PR sama guru, ya. Nah, kalian mengerjakannya tanpa permohonan secara teknikal sesuai dengan kondisi kalian juga. Tergantung juga apakah motivasi kalian tinggi. Nah, kalau udah tinggi motivasinya, kalian akan bisa menyelesaikan masalah atau membuat PR yang disuruh oleh para guru. Ya. Nah, selanjutnya, yang keempat, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Intensitas pergaulan guru dengan siswa mempengaruhi perkembangan dan perkembangan jiwa siswa. Dan yang kelima, cita-cita atau inspirasi siswa. Kita akan memperkuat motivasi belajar sebab tercapainya suatu cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Nah, di sini ada nggak yang tidak mempunyai cita-cita di sini? Ada? Mira, apakah punya cita-cita? Ya, ibu yakin semua mempunyai cita-cita. Ya, kalau tidak punya cita-cita, jadinya motivasi belajarnya turun. Ya. Nah, itu kilasan dari ibu. Selanjutnya, nah di sini langkah-langkah praktis untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama, melakukan review, ulangan tes. Mestinya akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan adanya ulangan. Nah, di sini semua ya, sistem ulangan belajar ya. Kalau ulangan baru belajar. Kenapa begitu? Kenapa kalian begitu? Kalau ulangan baru belajar, kalau nggak ulangan tidak belajar. Kenapa? Ada yang bisa memberi alasannya? Siapa yang mau menjawab? Kenapa? Kalau ada ulangan baru belajar, kenapa? Ada nggak yang mau ngasih jawaban dari itu? Ya? Siapa yang mau? Ya, kita belajar semua di sini. Ayo, ada yang mau? Sini deh. Apa? Ayo, sini. Pertanyaan ibu, ya, sesuai dengan ibu dapat. Sering akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Kenapa
belajarnya pada saat tidak ada ulangan ataupun ada ulangan. Kenapa bawa ulangan? Baru kalian belajar. Sedangkan tidak ada ulangan, kenapa nggak belajar? Belum menjawab. Menurut saya ada Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Siapa yang mau kasih jawabannya? Kenapa kalau ada ulangan tidak belajar? Kalau ada ulangan baru belajar. Kenapa? Apakah tugasnya siswa itu belajarnya itu memakai ini ya? Apa namanya kayak semaunya itu? Semau gue gitu? Ya. Apakah? Itu juga nggak ulang. Benar nggak itu? Kita baca itu kan? Yang benar nggak? Nah itulah motivasi kalian belajar. Ya seharusnya sebagai siswa kewajibannya apa? Belajar. Juga yang datang ke sekolah apa? Yang belajar. Ya, nah bagian dari motivasi kalian. Nah kalian semangat bagi kalian ke sekolah. Tujuannya untuk belajar. Ya, walaupun belum ada ulangan, tidak ada ulangan, ya, aku harap kalian semuanya semangat, ya, dalam pelajaran. Karena itu kan berdampak juga pada nilai kalian, ya, saya kalian tidak belajar, ya, nilainya tidak akan rendah nilainya. Coba kalau rajin belajar, ya, pasti nilainya tinggi, ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang ketiga. Maaf, yang kedua, menggunakan reward system, menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan atas pencapaian pada siswa dapat menjadi stimulus motivasi yang efektif. Dan ini maksudnya, ya, di sini dalam guru itu dalam pencapaian pada siswa misalnya ulangan, ya, di sini guru memberikan
gambarnya bisa kan? Tolong disimak ya. Ya, itu kamu kasih baca juga ya. Ya, kalian juga ini juga merupakan proses belajar ya, walaupun tidak ada suara ya. Kalian masih bisa melihat. Ya. Nah, menurut kalian gimana ya? Ini bertanya dalam video itu ya mereka sedang belajar. Nah, apa yang kalian simak dari video tadi? Ada yang bisa menjawab? Itu proses pembelajaran di sebuah kelas juga sama seperti kalian. Ada siswa-siswanya di mana ada seperti kalian itu belajar di kelas. Coba ibu mau bertanya. Ya, coba apa yang kalian simak di video tadi sebelum kalian lanjut mendiskusikan kelompok, ya mendiskusikan kelompok tentang materi motivasi belajar. Satu orang aja. Siapa yang bisa? Sani, tolong Sani. Setelah Sani menonton video tadi, kira-kira menurut Sani apa yang Sani simak di video itu? Satu aja. Itu merupakan proses pembelajaran juga. Ya, ada beberapa siswa, mahasiswa juga yang lagi belajar. Nah, mereka sudah ngapain di kelas itu? Ya, apakah ada yang serius mendengarkan? Apakah ada yang berbicara? Tadi kan udah menyimak sama-sama dijelaskan. Nah, sekarang itu langsung aja. Nah, menurut kali itu mahasiswa yang tadi di kelas itu pada ngapain tuh? Coba jelaskan satu aja. Yang tadi saya simak, saya melihat beberapa itu kayak siswa-siswanya ada yang pakai HP buat belajar biar lebih cepat dapat informasinya. Terus ada juga yang kayak rutinitas, yang kayak ngomong sama temannya. Terus ada juga saya lihat di luar sekolah mungkin dia kayak belajar. Ya, terima kasih jawabannya. Enak. Ada beberapa ya. Nah, di dalam kelas itu ada yang lain-lain ya, ada yang serius mendengarkan ya. Nah, ada juga yang malah berkomentar. Ini masih bukan zaman kuno lagi. Nah, seperti juga komentarnya ya. Karena sekarang dalam era globalisasi memakai internet. Ya, semua pakai HP, mencari internet untuk dipermudah informasi. Itu yang kalian catat juga ya. Nah, setelah kalian tadi menonton video tadi, semoga kalian termotivasi lagi ya untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Nah, untuk itu sekarang tolong semua kelompok ya. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan membagikan ini ya soal, nanti tolong dikerjakan masing-masing kelompok mengerjakan ya, siapa yang tugasnya mencatat, siapa yang sebagai ketuanya dalam kelompok, nanti selesaikan materinya dengan hari ini, yaitu motivasi belajar ya. Ibu harap kalian dalam mengerjakan tugas kelompok ini kalian semua harus aktif ya, tidak ada yang bercanda lain-lain, semua memegang ide-idenya. Nanti setelah kalian punya idenya dibagi jadi satu, mana spontannya nih harus pakai solusinya, dan solusi sama-sama ya. Nanti setelah mengerjakan ini soalnya semua, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya, kelompok yang lain akan menanggapi juga ya, bagaimana solusi kalian dalam membahas ya, menjawab materi yang aku akan berikan ini ya. Nanti kita kembalikan, mohon ditunggu ya. Nah, di sini dijelaskan ya nama kelompok berapa itu yang diisi ya. Terus absennya 6 kelompok ini misalnya Mira nomor berapa absennya? Nomor 7.
Ya, mencari solusinya sama-sama. Silakan kerjakan dulu kelompoknya. Kelompok sama-sama untuk mencari solusinya. Ya, masing-masing anak, ya masing-masing siswa untuk ikut menyumbangkan solusinya, ide kalian seperti apa. Silakan. Sekarang kumpul semua. Silakan. Siapa yang masih mencatat, silakan. Naga, silakan itu kelompoknya. Silakan dulunya merapat dengan kelompoknya. Saling berdiskusi. Silakan. Ya, soal kita ya waktunya itu masih 20 menit ya. Soal kita ya. 20 menit sudah selesai membuat menyelesaikan kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai nanti mohon kalian semua kelompok mempresentasikan ya. Silakan boleh dibaca pada presentasikan. Nah, untuk kelompok lain sambil mendengarkan ya, sambil mengerjakan tugas ya, tolong dengarkan juga. Ini kelompok 1, 2, 3 akan mempresentasikan hasil dari soal tugas kelompoknya. Silakan Sami. Perkenalkan, nama saya Pusana Randini. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PPT-nya. Soal yang pertama, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara-cara dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, dengan belajar bareng teman. Kayak misalnya kita kayak belajar bareng teman, kan jadi kayak ada teman bisa belajar, terus sama kayak kita terus kan juga musik dan kita agar bisa memotivasi saat belajar. Misalnya kan kayak kita jadi seorang dan jadi kita perlu motivasi untuk belajar agar bisa mencapai kualitas kita. Terus kan juga untuk yang ketiga, untuk mencari sekolah negeri, kan biar nggak membebankan orang tua juga, jadi kan kita termotivasi buat belajar gitu, biar dapat nilai yang gede biar bisa masuk sekolah. Soal yang kedua, buatlah desain rencana solusi yang dapat meningkatkan motivasi belajar secara tepat. Yang pertama dengan membagi waktu belajar. Kan kayak di pagi hari itu udah belajar sampai siang kan suntuk, terus maunya pas pulang tuh kayak istirahat. Nanti malamnya lagi belajar, kayak moodnya itu kayak baik. Terus yang kedua, belajar di kamar mungkin sambil dengerin musik. Biasanya kan kalau itu sambil dengerin musik itu kayak langsung naik gitu moodnya, jadi kayak enak lah sudah. Terus yang ketiga, belajar sambil bermain supaya pikiran kita tidak terlalu. Kita kan kalau belajar tuh kayak jarang itu sambil main kan, jadi kayak ngebosenin aja cara belajarnya, jadi kayak sambil main gitu belajar. Oke, sekarang dulu untuk nah, kelompok 3 kami sudah menjelaskan ya hasil dari presentasinya hari ini ya. Nah, seperti yang dibilang oleh Sani ya, kelompok 1 lagi 1 orang aja presentasinya. Silakan Bapak ya. Silakan Pandi untuk yang lainnya dengerin ya. Sedang yang Pandi kelompok 1. Silakan Pandi. Yang saya diskusikan dengan anggota kelompok saya yaitu bagaimana cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Cara yang pertama,
kesempatan keinginan diri untuk mencari tahu ilmu pengetahuan. Lalu cara yang kedua, cara yang paling tepat saya motivasi belajar yaitu saling memberi apresiasi kepada orang yang berani presentasi dan memenangkan kejuaraan olimpiade lomba matematika ataupun lomba yang lain, agar orang tersebut memiliki banyak motivasi agar bisa lebih berkembang dalam belajar. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Sekarang untuk nomor 1. Boleh saya kumpul dulu ya, tanyanya ya, hasilnya. Silakan kumpul dulu. Silakan semua kelompok mengumpulkan tugasnya. Masing-masing kelompok wakili, silakan. Nah, di sini ya, Ibu jelaskan secara murid aja ya. Nah, di sini pokok 1 untuk soal pertama, menurut kelompoknya Panji, pokok 1 yaitu ya, bagaimana cara mereka meningkatkan motivasi belajar. Di sini jawaban nomor 1, meningkatkan keinginan diri untuk mencari tahu ilmu pengetahuan, saling memberi apresiasi kepada teman atau orang yang berani kasih dan menjalankan kegiatan agar orang ikut memiliki banyak motivasi dan bisa lebih berkembang. Ya, yang kedua, solusi motivasi belajar adalah dengan mengerjakan PR saat sore ataupun malam. Nah, ini bagian dari motivasi belajar ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Nah, untuk itu ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan tugas-tugasnya. Ya, kalau itu dengan kesimpulan ya, kita membahas motivasi untuk dengan motivasi belajar. Dari kesimpulannya ya, di sini tadi dan kalian ngerti lagi mengerti pengajaran motivasi belajar itu ya. Upaya untuk meningkatkan ya dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam siswa atau dari luar siswa. Ya, nah di sini sehingga menimbulkan keinginan semangat dalam belajar. Ya, untuk mencapai suatu tujuan. Ya, ini sebenarnya dan untuk hari ini. Ya. Nah, setelah kita melaksanakan diskusi kelompok, bagaimana? Apakah ada kendala yang dalam menjawab soal-soal KPD ini? Ada? Sudah semua paham tentang motivasi belajar? Ya. Nah, semoga harapan ibu ya, semoga dengan setelahnya kita melaksanakan mengikuti kajian kegiatan kelompok ini, kalian bisa membuat suatu jadwal ya untuk belajar dengan sesuai dengan waktu kalian ya, tanpa adanya suatu paksaan ya. Dalam belajar itu sesuai dengan dorongan kalian, sesuai dengan kita kalian ya. Juga dalam lingkungan dan keluarga juga sangat diketahui juga dalam motivasi belajar kalian ya. Nah, misalnya kalau kalian bergaul dengan orang yang tidak sekolah, nah tentunya akan mempengaruhi motivasi kalian untuk belajar. Tentunya akan malas ya, tergantung kalau motivasi kita belajar, maksudnya juga akan bagus. Nah, jika motivasi kalian rendah, nah hasilnya juga akan tidak baik, tidak bagus ya. Nah, hari ini kemudian diskusi kelompok kita ya mendapat terima
dengan baik. Nah untuk itu ibu juga akan membagikan NKRI ini ya. Tolong nanti masing-masing orang mengisi sesuai dengan petunjuk. Ya, ini tolong nanti isi juga. Ya, nah karena kita sudah selesai untuk kegiatan ini, kita harus berdoa juga. Tadi kita awalnya kan berdoa. Nah, sekarang kita harus berdoa juga. Ya,